Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rasima Romeito dengan NIM 2230106037. Di sini saya mempresentasikan Pteridophyta. Baiklah, pengertian dari Pteridophyta atau tumbuhan paku merupakan kelompok Plantae yang hidupnya sudah berbentuk kormos atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun. Pada presentasi ini akan membahas dari divisi Pteridophyta. Materi selanjutnya yaitu habitat paku. Habitatnya merupakan organisme autotrof, hidup di tempat yang higrofit tanah, hidrofit air, dan epifit. Contohnya hidup di tanah itu Adiantum, Cneatum, suplir, dan Alsophylla glausa itu paku tiang. Contoh hidup di air itu Azolla pinnata, kayu apu dadak. Dan contoh hidup di epifit itu seperti Asplenium nidus, paku sarang burung. Ciri-ciri dari Pteridophyta yaitu fotoautotrof, dapat membuat makanan sendiri dengan fotosintesis. Yang kedua, dapat hidup di berbagai habitat, misalnya tempat yang lembab, higrofit, air, hidrofit, permukaan batu, tanah, menempel epifit di kulit pohon. Yang ketiga yaitu tumbuh subur di daerah hutan hujan tropis. Yang keempat yaitu berbentuk seperti tumbuhan tingkat tinggi. Ukuran tubuh bervariasi. Ada yang hanya beberapa sentimeter dan ada yang mencapai 5 meter. Yang kelima yaitu mengalami pergantian bentuk gametofit dan sporofit. Adapun struktur tubuh dari tumbuhan paku tersebut yaitu fotoautotrof. Baiklah, klasifikasinya yaitu ada 3, yaitu subdivisi Psilophyta atau paku purba atau paku telanjang. Jenis paku ini sebagian besar telah punah. Tumbuhan ini belum berdaun dan berakar. Batang telah mempunyai berkas pengangkut, bercabang-cabang menggarpu, dan sporangiumnya pada ujung-ujung cabangnya sporofil menghasilkan satu jenis spora, homospora. Contohnya Rhynia mojor dan Pulotoms. Adapun gambar tersebut itu ada dalam PPT tersebut. Dari subdivisi Lycopsida yang terdiri dari daun sejati, batang, dan akar, menempel daripada tanaman lain sebagai media untuk hidup, itu parasit. Dan yang ketiga memiliki ukuran daun yang sangat kecil dan berbentuk rapat. Habis itu yang keempat menghasilkan mikrosporangium dan sporangium. Ada subdivisi Sphenopsida, yaitu memiliki batang yang berbentuk tegak, menghasilkan spora yang berjenis heterospora. Pada bagian batang mengandung kadar silika yang tinggi dan menyenangi daerah rawa yang lembab. Materi selanjutnya itu peranan positifnya. Tumbuhan paku sebagai bahan pangan, misalnya semanggi, Myrcellea crenata. Yang kedua yaitu tumbuhan paku sebagai tanaman hias, misalnya suplir, Adiantum cneatum. Yang ketiga yaitu tumbuhan paku sebagai pupuk hijau, misalnya Azolla pinnata. Yang keempat yaitu tumbuhan paku sebagai bahan obat-obatan, contohnya Lycopodium clavatum. Dan yang terakhir yaitu tumbuhan paku sebagai bahan penggosoa, contohnya Equisetum sp. Baiklah, di contoh gambar tersebut ada dalam PPT. Yang pertama Myrcellea crenata, yang kedua Adiantum cneatum, yang ketiga Azolla pinnata, yang keempat Lycopodium clavatum, dan yang terakhir Equisetum sp. Baiklah, cukup sekian dari materi presentasi dari saya. Apabila ada kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.